Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi hari ini dengan Ibu Yuli di pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu di bab 4 atau pembelajaran 4 tentang surah Al-Asr dan surah At-Takasur. Hari ini kita akan membahas tentang surah At-Takasur. Nah, disimak videonya baik-baik ya dan sampai akhir agar informasi yang Ibu sampaikan tidak ada yang tertinggal. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis tentang selanjutnya, yaitu surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 di dalam Al-Quran. Surah At-Takasur diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Jumlah ayatnya ada 8. Surah At-Takasur tergolong surah Makkiyah. Masih ingat kan kalau tergolong surah Makkiyah itu karena apa? Ya, sebuah surah tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surah ini dinamai At-Takasur karena diambil dari kata At-Takasur yang terdapat pada ayat pertama surah. Kira-kira kalian tahu tidak dek, kenapa Allah menurunkan surah At-Takasur? Jadi, dalam suatu riwayat, ada dua suku Ansor yang saling membanggakan diri dan merasa lebih baik daripada yang lainnya. Mereka sangat membanggakan tokoh-tokoh mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sehingga akhirnya Allah menurunkan surah At-Takasur tersebut. Pesan-pesan yang terkandung di dalam surah At-Takasur yaitu surah At-Takasur berisi tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi. Hal itu menyebabkan melalaikan diri dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan. Di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Nah, untuk itu kita harus mampu mengambil hikmah yang ada dalam surah At-Takasur. Kita juga harus mampu menghindari perilaku-perilaku tercela tersebut. Caranya, yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Karena apa dek? Harta yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, itu hanya titipan dari Allah. Maka tidak sepantasnya kita membangga-banggakannya, nggak boleh sombong. Yang kedua, memilih pola hidup sederhana tetapi bermartabat. Tidak sombong itu tadi ya. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Nah, kalau harta kekayaan dijadikan tujuan hidup, nanti bisa lalai sama mengingat Allah. Jadi gampang lupa sama Allah gitu kalau menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Yang selanjutnya, mencari harta yang halal dan thoyyib adalah bersifat wajib. Jadi kita harus bisa memilih dalam mencari harta, yaitu dengan tidak menghalalkan segala cara. Kita harus mencari harta dengan cara yang baik dan halal. Yang selanjutnya yaitu menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lafazkan surah At-Takasur bersama-sama ya. Kita baca nanti Ustazah dulu, kemudian yang kedua kali adalah anak-anak menirukan sambil membaca artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna
sekarang Ustazah baca satu ayat beserta artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah. Baik anak ibu yang soleh-solehah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.